Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Vicky Ramdhani Pratama Putra, perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan e-katalog yang bertema gejala-gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi. Nah, dalam pembuatan e-katalog ini, saya tidak sendiri. Dan yang pertama ada rekan saya, Desta Raffiana. Yang kedua ada Okta Amelia, dan yang ketiga ada Patrick Ganda Julian. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian pengembangan organisasi. Yang kedua ada pendapat ahli mengenai pengembangan organisasi. Yang ketiga hal yang perlu diperhatikan pada pengembangan organisasi. Yang keempat ada gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi. Yang kelima ada gejala internal dan eksternal. Dan yang keenam hambatan dalam pengembangan organisasi. Dan yang ketujuh cara dalam mengukur pengembangan organisasi. Yang pertama, pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas suatu organisasi. Pengembangan organisasi biasanya melibatkan berbagai aspek, termasuk perubahan dalam struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan sistem manajemennya. Selanjutnya, pengembangan organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut M.G. Gill, yaitu menyatakan pengembangan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga dapat mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diatur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan. Nah, yang kedua ada menurut Sondang. Sondang memaparkan yaitu pengembangan organisasi sebagai teori manajemen berarti serangkaian konsep, alat, dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara kelompok kerja dan individu, dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural dan kesehatan. Nah, selanjutnya hal-hal yang diperhatikan pada pengembangan organisasi. Sebelum melakukan proses pengembangan organisasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang berikut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada tujuan dari organisasi. Dan yang kedua, kita menganalisis situasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, budaya organisasi. Dan yang terakhir, sumber daya manusianya. Nah, selanjutnya gejala-gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi. Gejala internal gejala internal merupakan gejala-gejala yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, dan mereka sering menjadi tanda-tanda bahwa perubahan perlu diperlukan untuk menjaga kesehatan dan daya saing dari organisasi. Nah, yang kedua itu ada gejala eksternal. Gejala eksternal merupakan gejala-gejala yang berasal dari lingkungan sekitar dan mempengaruhi cara organisasi beroperasi serta bertahan dalam pasar yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya gejala-gejala internal. Yang pertama, perubahan visi dan misi. Perubahan dalam visi dan misi organisasi adalah gejala internal yang sering memicu proses pengembangan. Ketika organisasi mengalami perubahan dalam tujuan-tujuan inti mereka, dapat memerlukan restrukturisasi, perubahan strategi, dan pengembangan agar organisasi tetap konsisten dengan tujuan yang baru. Yang kedua ada pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan adalah gejala internal yang dapat memerlukan pengembangan organisasi. Ketika organisasi berkembang dan memperluas operasinya, perubahan dalam struktur organisasi, sistem, dan proses seringkali diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut. Nah, yang ketiga, masalah kinerja dan efisiensi. Masalah dalam kinerja dan efisiensi bisa menjadi tanda bahwa perubahan diperlukan. Organisasi yang menghadapi kendala dalam mencapai sasaran atau mengalami pemborosan sumber daya, sering mencari cara untuk memperbaiki kinerja mereka melalui pengembangan. Nah, yang keempat ada perubahan kepemimpinan. Ketika ada perubahan dalam kepemimpinan organisasi, dapat mempengaruhi arah dan budaya organisasi.
Perubahan kepemimpinan sering memicu refleksi dan pengembangan strategis baru untuk organisasi. Dan yang terakhir, perubahan budaya organisasi. Perubahan dalam budaya organisasi dapat menjadi gejala internal yang kuat, memerlukan pengembangan. Ketika organisasi berusaha mengubah nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mendasari budaya mereka, ini memerlukan perencanaan dan tindakan pengembangan khusus. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala eksternal. Yang pertama ada perubahan pasar dan persaingan. Perubahan-perubahan dalam pasar dan persaingan bisnis adalah gejala eksternal yang kuat. Misalnya, munculnya pesaing baru, perubahan preferensi pelanggan, atau perubahan regulasi industri dapat memaksa organisasi untuk mengembangkan strategi baru. Nah, yang kedua ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menjadi gejala eksternal penting. Organisasi seringkali perlu mengadopsi teknologi baru atau mengembangkan inovasi teknologi agar tetap kompetitif dan efisien. Yang ketiga ada perubahan lingkungan hukum dan regulasi. Perubahan dalam hukum dan regulasi yang mengatur industri atau sektor tertentu dapat memerlukan pengembangan organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang baru dan dapat mempengaruhi strategi dan operasional mereka. Nah, yang keempat ada perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Kondisi ekonomi global atau regional yang berubah-ubah dapat memiliki dampak signifikan pada organisasi. Fluktuasi ekonomi, inflasi, atau perubahan nilai tukar mata uang dapat memerlukan perubahan dalam strategi keuangan dan operasional. Dan yang terakhir ada perubahan kesadaran sosial dan lingkungan. Perubahan dalam kesadaran sosial dan kepedulian lingkungan juga dapat mempengaruhi organisasi. Permintaan untuk praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat memicu pengembangan inisiatif baru. Nah, selanjutnya hambatan pengembangan organisasi. Nah, hambatan yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan organisasi adalah resistensi yang muncul dari karyawan atau anggota organisasi. Orang sering merasa tidak nyaman dengan perubahan, terutama jika perubahan tersebut mengancam rutinitas mereka atau memerlukan perubahan dalam cara kerja mereka. Yang kedua ada ketidakpastian. Perubahan selalu membawa ketidakpastian. Tantangan ini meningkat ketika tidak semua aspek berubah dapat diprediksi dengan baik, seperti dalam situasi ekonomi yang tidak stabil atau perubahan teknologi yang cepat. Nah, yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Pengembangan organisasi seringkali membutuhkan investasi sumber daya seperti waktu, uang, dan personil. Ketika sumber daya ini terbatas, organisasi mungkin harus memprioritaskan perubahan apa yang paling penting terlebih dahulu. Nah, selanjutnya cara dalam mengukur pengembangan organisasi. Mengukur keberhasilan pengembangan organisasi adalah langkah penting untuk mengevaluasi dampak perubahan yang telah diimplementasikan dan untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan organisasi telah tercapai. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan organisasi. Yang pertama, pencapaian tujuan strategis. Organisasi harus memeriksa apakah telah mencapai tujuan strategis yang ditetapkan dalam proses pengembangan. Ini mungkin mencakup target pendapatan, pangsa pasar, peningkatan efisiensi, atau sasaran lain yang telah ditetapkan. Yang kedua ada tingkat kepuasan karyawan. Organisasi dapat mengukur tingkat kepuasan karyawan dengan melalui survei atau wawancara. Setelah pengembangan, karyawan yang puas cenderung lebih produktif dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Nah, yang ketiga ada pengukuran efisiensi dan produktivitas. Organisasi perlu menganalisis efisiensi operasional dan produktivitas dalam berbagai departemen atau area kerja yang telah mengalami perubahan. Jika pengembangan berfokus pada efisiensi, maka peningkatan dalam proses dan penggunaan sumber daya mungkin menjadi indikator keberhasilan. Nah, yang keempat ada waktu dan biaya implementasi. Organisasi juga perlu mengevaluasi apakah perubahan telah mengimplementasikan dalam waktu yang sesuai dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Ini akan membantu menilai efektivitas pengelolaan proyek pengembangan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, dalam suatu proses pengembangan organisasi, pastinya akan dimulai melalui gejala-gejala penunjang terjadinya pengembangan itu sendiri. Gejala-gejala tersebut terbagi menjadi gejala internal dan eksternal. Gejala-gejala tersebut sangatlah penting untuk diketahui organisasi yang ingin melangsungkan pengembangan. Oleh karena itu, gejala-gejala pengembangan organisasi tidak dapat dipandang sebelah mata. Sekian pemaparan e-katalog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.